Perbedaan individual adalah variasi karakteristik pada tiap individu yang memengaruhi bagaimana cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak dalam sebuah organisasi. Konsep ini penting karena organisasi tidak hanya mengelola sistem, namun juga manusia dengan latar belakang dan karakteristik yang berbeda. Yang pertama terdapat ASA, Attraction, Selection, dan juga Attrition. Nah, jika kita melihat diagram ini, terlihat bahwa Attraction, Selection, dan juga Attrition membentuk suatu siklus yang berpusat pada organizational goal. Nah, organisasi biasanya memiliki tujuan yang membentuk budaya, nilai, dan karakteristik organisasi tersebut. Dalam hal tersebut, kemudian muncullah proses attraction, yaitu individu yang memiliki kemampuan, nilai, dan kepribadian yang sesuai akan tertarik untuk bergabung kepada organisasi tersebut. Setelah itu, muncullah proses selection, di mana organisasi memilih kandidat yang sesuai dengan nilai, budaya, dan karakteristik yang mendukung dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Setelah itu, jika kandidat masuk dan ada ketidakcocokan, maka terjadilah proses attrition, yaitu individu akan dengan sukarela keluar atau dikeluarkan oleh organisasi. Nah, siklus ini akan terus berulang sehingga lama-kelamaan organisasi akan diisi oleh orang-orang atau individu yang cenderung memiliki karakteristik yang serupa. Yang kedua adalah ability and skill. Ability adalah kemampuan dasar atau kapasitas dasar individu dalam melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, baik itu secara mental maupun fisik. Sedangkan skills adalah kemampuan individu yang diperoleh dari proses belajar dan latihan. Jadi, jika ability adalah kapasitas atau kemampuan dasarnya, maka skills adalah hasil dari pengembangannya. Dalam dunia kerja, ada beberapa jenis ability yang sangat penting, yaitu mental ability, emotional intelligence, dan juga tacit knowledge. Pertama, mental ability atau kemampuan kognitif. Dalam hal ini mencakup menganalisis informasi, kemampuan berpikir logis, dan juga pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah emotional intelligence, mencakup mengenali, memahami, dan juga mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Dalam dunia kerja, hal ini penting dalam kerjasama tim, kepemimpinan, dan juga manajemen konflik. Kemudian yang ketiga adalah tacit knowledge, yaitu pengetahuan praktis yang diperoleh melalui pengalaman. Nah, dalam hal ini sangat penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Kemampuan-kemampuan ini kemudian mempengaruhi kinerja individu, efektivitas kerja, serta berpengaruh dalam proses seleksi karyawan. Yang ketiga adalah kepribadian atau personality. Kepribadian adalah pola karakteristik perilaku dan emosional yang relatif stabil. Kepribadian bisa menjelaskan kenapa seseorang bisa cocok di satu pekerjaan, tapi tidak dengan pekerjaan lain. Kepribadian dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor genetik, kondisi lingkungan, dan kondisi sosial. Ada beberapa pendekatan untuk menjelaskan tipe kepribadian. Yang pertama, MBTI atau yang biasa kita kenal dengan introversi dan ekstroversi untuk mengklasifikasikan tipe kepribadian. Yang kedua adalah teori person job fit dari Holland untuk menjelaskan bagaimana tipe kepribadian dan jenis pekerjaan yang cocok bisa meningkatkan kepuasan dan menurunkan turnover. Yang ketiga adalah teori Big Five Personality atau Ocean dari Louis Goldberg. Yang keempat, attitudes atau sikap. Sikap merujuk pada kecenderungan menilai objek, individu, dan situasi kerja. Sikap kerja atau kepuasan kerja dan komitmen organisasi bisa sangat mempengaruhi kinerja dan niat dari seorang karyawan. Sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kognitif atau apa yang diyakini. Yang kedua, afektif atau apa yang dirasakan. Dan yang ketiga, perilaku, bagaimana seseorang cenderung bertindak. Yang kelima adalah diversity. Menurut Loudon, keberagaman dibagi menjadi primary diversity dan juga secondary diversity. Primary diversity mengacu pada karakteristik yang mempengaruhi sosialisasi awal individu, seperti gender, usia, ras, etnis, dan juga atribut fisik. Sementara itu, secondary diversity mengacu pada karakteristik yang
mencakup pada pilihan pribadi seperti pendidikan, kemudian pengalaman kerja, status pernikahan, dan juga latar belakang sosial. Affective Event Theory. Teori ini menjelaskan bahwa pengalaman di tempat kerja dapat memicu emosi, yaitu reaksi terhadap pengalaman tersebut, dan dapat mempengaruhi sikap dan juga mempengaruhi perilaku. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan, semua faktor tersebut akan saling berinteraksi dan mempengaruhi perilaku, kerja, kinerja, serta dinamika dalam organisasi. Memahami perbedaan individual dapat membantu organisasi untuk melakukan seleksi yang tepat, meningkatkan kepuasan kerja, serta meminimalisir terjadinya konflik. Menurut teori attraction, selection, attrition, Susan telah melalui proses selection dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik secara keterampilan maupun kemampuan. Namun, adanya ketidaksesuaian persepsi atau nilai antara Susan dan timnya, muncul potensi terjadinya attrition. Jika tidak segera ditangani, perusahaan dapat kehilangan individu yang kompeten. Susan menunjukkan mental ability atau kemampuan kognitif yang sangat memadai melalui latar belakang pendidikan MBA dan CPA. Ia juga memiliki tacit knowledge dari pengalaman kerja sebelumnya selama 10 tahun. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa kemampuan teknis saja tidak otomatis dapat menghasilkan penerimaan sosial. Dalam hal kepemimpinan, emotional intelligence dibutuhkan untuk membangun dinamika tim dan hubungan kerja yang efektif. Dari perspektif diversity, terlihat secara jelas adanya perbedaan usia dan generasi yang memicu stereotip. Dalam kasus ini, individu yang lebih tua dianggap lebih berpengalaman dan pantas untuk memegang tanggung jawab yang besar. Selain itu, secara perspektif generasi, staf yang lebih tua terbiasa dengan hierarki yang menekankan senioritas, sementara generasi yang muda cenderung menilai berdasarkan kompetensi dan kinerja. Akibatnya, ketika Susan yang lebih muda memegang posisi manajer, menurut para staf terjadi ketidaksesuaian ekspektasi dengan kenyataan, sehingga muncul sikap meremehkan dan komentar tidak profesional. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut akan mengganggu efektivitas kerja tim hingga proses attrition, di mana Susan mulai mempertimbangkan untuk keluar dari perusahaan. Kasus tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepribadian antara Susan dan 6 stafnya. Susan digambarkan sebagai manajer muda yang percaya diri, kompeten, dan profesional. Sementara itu, staf yang lebih tua cenderung kurang menerima otoritas dari atasan yang lebih muda. Perbedaan ini memengaruhi interaksi mereka. Para staf yang lebih tua meyakini bahwa usia dan pengalaman seharusnya menjadi dasar kepemimpinan, sehingga mereka sulit menghormati atasan yang lebih muda. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang sering menyindir dan merendahkan Susan. Emotion theory, komentar merendahkan dari staf yang lebih tua dapat memunculkan emosi negatif pada Susan seperti frustasi, marah, dan merasa tidak dihargai, terutama jika terjadi berulang. Emosi tersebut kemudian memengaruhi sikapnya terhadap pekerjaan hingga muncul keinginan untuk resign. Di sisi lain, staf yang lebih tua mungkin merasa terancam atau tidak nyaman dipimpin oleh atasan yang lebih muda sehingga menunjukkan sikap tidak hormat kepada Susan.